Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 8, untuk materi kita yang kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup, yang khususnya adalah gerak pada tumbuhan. Oke. Kalau saya punya slide seperti ini, ya ini sering kalian lakukan, yaitu menyentuh tanaman putri malu. Dalam bahasa Latin itu adalah Mimosa pudica. Apa yang terjadi jika tanaman putri malu itu kita sentuh? Ya, pasti semua bisa menjawab. Daunnya akan menguncup. Nah, kenapa kok demikian? Nah, itulah salah satu contoh gerak yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi yang dimaksud gerak pada tumbuhan sini tidak seperti manusia, seperti hewan. Kalau pindah kan jelas terlihat ya, kita pindah tempat. Hewan bisa berdiri di tempat, tapi kalau untuk tumbuhan itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian anggotanya, atau kalau dia tumbuhannya mikroskopis, tumbuhan sangat kecil, itu bisa dilakukan oleh seluruh anggota tubuhnya. Nah, itu disebut gerak yang dilakukan oleh tumbuhan. Oke, selanjutnya, nah, gerak pada tumbuhan ini nanti kita bagi menjadi tiga besar. Yang pertama disebut dengan gerak higroskopis, kemudian ada gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak endonom. Jadi tiga ini ya pembagian gerak pada tumbuhan. Nah, khusus untuk gerak esionom nanti kita bagi lagi, ada namanya geraknya tropisme, ada gerak yang namanya taksis, dan ada gerak yang namanya nasti. Ya. Nah, gerak taksis ada macamnya, ada banyak, ada hidrotropisme, geotropisme, fototropisme dan sebagainya. Nah, ini tergantung penyebabnya apa. Sama. Foto misalkan berarti artinya dalam bahasa Latin foto itu artinya adalah cahaya. Berarti gerak yang penyebabnya atau rangsangannya berupa cahaya. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah gerak higroskopis, yaitu gerak pada tumbuhan akibat perubahan kadar air yang dimiliki oleh anggota tumbuhan tersebut. Contoh, ini adalah pecahnya kulit polong-polongan. Nah, polong-polongan ini kacang-kacang itu ya. Terus kembang merak, ada kacang buncis, membukanya kotak spora. Kalau kamu tahu tanaman paku-pakuan ya, kayak di rumah ada anyelir yang daunnya ada bintik-bintik hitamnya, itu suatu saat kalau sudah tua maka dia akan pecah sendiri sporanya. Nah, proses pecahnya spora pada tanaman di rumah misalnya itu tanaman air itu ya, anyelir, itu digolongkan dalam gerak higroskopis. Maaf, kelebihan satu, balik lagi. Main-main. Nah, contohnya di sini ada apa ini? Kacang. Ya. Kacang kalau sudah tua, maka ini kulitnya akan meletek. Bahasa Jawa ya, meletek ya. Membelah secara sendiri. Kenapa? Dia saat sudah tua lebih mengering. Saat mengering kadar airnya menjadi berkurang. Akibatnya apa? Ikatnya kecil, maka tutupnya ini, wadahnya itu, kulitnya itu akan terbuka secara sendiri. Itu contoh gerak higroskopsisme. Nah, kalau ini yang pada polong-polongan, jelas terlihat kan ini. Kalau sudah tua, kayak biji-bijian itu, biji polong-polongan itu ya, maka dia akan buka sendiri seperti ini. Sudah tua. Karena apa? Ada airnya berkurang, maka geraknya
gerak yang seperti itu, ini kan sebagian anggota tubuhnya saja, bagian buahnya saja, maka disebut dengan gerak higroskopisme. Oke. Selanjutnya yaitu gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Yaitu gerak yang terjadi secara spontan. Nah, penyebab rangsangannya itu berasal dari tumbuhan itu sendiri, atau dia kalau lebih dalam yang berasal dari dalam selnya. Ya, rangsangannya, ingat, rangsangannya bukan dari luar, tetapi rangsangannya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, geraknya disebut dengan gerak endonom. Contohnya apa di sini? Misalkan ini ada tanaman Hydrilla vertilata. Ini tanaman air ya. Kalau di toko toko ikan kayak di Gunung Sari itu banyak sekali dijual. Yang di akuarium yang panjang-panjang berwarna hijau itu digerak-gerakkan pakai angin itu bagus, itu namanya tanamannya adalah Hydrilla. Nah, di dalam Hydrilla ternyata itu karena dia berupa tanaman air dan berwarna hijau, berarti dia berfotosintesis. Nah, di dalam fotosintesis pasti memerlukan yang namanya kloroplas sebagai tempatnya. Kloroplas ini berada di dalam sitoplasma. Kalau ini ingat kemarin pelajaran sel, maka kloroplasnya ini akan bergerak muter berotasi sini. Nah, gerakan yang seperti ini dia rangsangannya pada di dalam dirinya sendiri karena kebutuhannya sendiri, tidak ada yang dari luar yang menyuruh. Maka geraknya disebut dengan gerak endonom. Oke ya. Nah, ini kalau saya perbesar, ini tanaman Hydrilla di sini. Ini diperbesar lagi di dalamnya. Nah, ini yang putih-putih ini adalah sitoplasmanya, yang hijau adalah kloroplasnya. Dia muter gini. Nah, itu. Ini diperbesar di bawah mikroskop elektron ya, muter seperti ini. Nah, gerakan rotasi pada sitoplasma ini tadi disebut dengan gerak apa? Ya, gerak endonom. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang nanti materinya cukup banyak, yaitu gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh. Jadi harus dari luar tubuh yang menyuruh, yang merangsang, yang membuat dia bergerak, ya, atau dari lingkungannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, tapi harus dari luar tumbuhan. Nah, jenisnya apa rangsangan itu? Bisa cahaya, bisa sentuhan, bisa suhu, bisa air, bisa gravitasi, bisa zat kimia, bisa, dan beberapa yang lain. Nah, nanti bisa kita temukan di bab selanjutnya ini ya, materi selanjutnya. Itu adalah gerak esionom. Ingat, esionom itu rangsangannya harus dari luar. Kalau endonom itu rangsangannya dari dalam tubuhnya sendiri. Itu perbedaannya. Nah, sekarang macam-macam gerak esionom. Yang pertama gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Gerak tumbuhan yang, salah ya ini tulisannya, yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi tadi saya sampaikan ini kan gerak esionom, berarti rangsangannya dari luar. Nah, kalau jenisnya tropisme, maka gerangsangan itu mempengaruhi datangnya dari mana. Jadi tumbuhan itu bergerak kemana bergantung kepada datangnya arah rangsangan. Contoh ini ya, ada anggrek ya. Anggrek kalau kita taruh di dekatnya jendela, maka anggreknya itu akan selalu menuju keluar. Kemana? Ke arah matahari. Berarti siapa yang merangsang? Cahaya. Cahaya itu kan dari luar, bukan tumbuhan ya, bukan tumbuhan itu sendiri. Jadi rangsangan dari luar dan dia mengikuti arahnya. Jadi arah rangsangannya itu berpengaruh. Maka dia geraknya disebut dengan gerak tropisme. Nah, selanjutnya macam-macam gerak tropisme. Yang pertama geotropisme. Geo itu artinya adalah gravitasi, sebenarnya bumi ya, gravitasi bumi. Contohnya akar. Jadi gerak geotropisme itu gerak yang rangsangan akibat dari gravitasi bumi. Akar ini selalu
Oke, tadi pada gerak geotropisme ini berarti rangsangannya dari mana apa? Gravitasi bumi. Nah, akar itu selalu menuju ke dalam, ke pusat bumi. Tidak ada akar itu yang naik ke atas ya. Nah, seperti itu. Jadi gerakan akar yang selalu menuju ke pusat bumi ini disebabkan oleh gravitasi. Gravitasi itu kan dari luar. Rangsangan dari luar berarti geraknya tropisme. Nama rangsangannya gravitasi ditambahi geo, berarti geotropisme. Itu contoh gerak geotropisme. Selanjutnya adalah geraknya fototropisme. Nah, foto artinya cahaya matahari atau cahaya lampu. Nah, artinya berarti apa? Rangsangannya kan dari luar. Rangsangan dari luar geraknya tropisme. Nama rangsangannya cahaya ditambahi foto, jadi fototropisme. Contohnya ini, tadi sudah juga ini ya. Tanaman kalau di dekat jendela pasti mengarah ke luar, mengarah ke menuju ke matahari. Nah, berarti kan dia mengikuti arah rangsangannya. Nah, geraknya tropisme seperti itu ya. Oke. Fototropisme sudah, berarti selanjutnya geraknya adalah tikmotropisme. Tik artinya sentuhan. Nah, berarti di sini adalah akibat dari sentuhan dia melakukan gerak. Contohnya ini, tanaman yang menjalar, biasanya kan supaya dia bisa menjalar kemana-mana itu, dia harus mengikat dirinya. Nah, ikatan itu namanya sulur. Ya, ini sulur, ini juga sulur tanaman. Nah, tanaman yang punya sulur seperti ini supaya dia bisa mengikatkan, melilit ya, melilit batang atau bambu atau apapun, maka di ujungnya sulur ini ada yang bisa menerima rangsangan berupa sentuhan. Saat dia menyentuh sesuatu maka dia akan bergerak melilit. Ya, bergerak melilit berarti dia disentuh atau menyentuh batang, maka dia akan bergerak melilit. Rangsangannya berarti siapa? Dari luar kan sentuhannya ini, dari batangnya atau bambunya. Maka geraknya tropisme. Arahnya di mana? Kalau seperti ini di sebelah kiri, berarti dia mengikuti sebelah kiri, muter gini. Kalau misalkan di sini di mana ya namanya di sini ya, ini berarti di bawah. Dia akan muter di bawah. Dia menuju arah rangsangannya tersebut. Maka geraknya tadi disebut dengan tikmotropisme. Selanjutnya geraknya namanya hidrotropisme. Sama gerak tropisme, hidro artinya air. Jadi zat perangsangnya air. Air itu di luar tubuh. Maka tropisme. Contoh seperti ini. Kalau ada tanaman kemudian disiram di sebelah kirinya, maka akarnya itu selalu menuju ke arah airnya ini. Nah, gerakan akar menuju air namanya hidrotropisme. Ya. Contoh juga di sini di bawahnya ini ada beberapa tanaman. Pertama ini ada tanaman dikasih satunya bagian sini ini ada air dan sabun, ya, air dan sabun. Setelah beberapa hari maka si akar ini, ya, akarnya lihat sini akarnya, dia akan selalu mengarah ke air. Atau juga di sini misalkan ada tanaman dikasih air dan pupuk. Setelah beberapa hari, nah akarnya menuju kemana? Menuju ke semuanya. Menuju ke air juga ada, menuju ke pupuk juga ada. Berarti rangsangannya hidro itu bisa air, bisa pupuk. Dia akan menuju ke sana. Itu gerak hidrotropisme. Terus tadi tikmotropisme sudah ya. Nah, tikmotropisme. Sama ini tadi gerakan pada sulur pada tanaman. Nah, terus kemotropisme, gerakan akibat rangsangan dari zat kimia. Nah, ini cukup sulit karena ini belum pernah kalian mengalami atau tahu karena barangnya kecil, yaitu gerakan spermatozoid menuju gamet betina akibat rangsangan zat kimia. Nah, ini apa? Proses penyerbukan pada tumbuhan. Kalau ada benang sari menuju ke putik, kemudian terjadi penyerbukan, maka kemudian hasil serbukannya itu akan menuju kemana? Menuju ke sel telur. Nah,
kok dia tahu arah menuju sel telurnya itu bagaimana? Nah, itu karena ada zat kimia yang dikenali oleh kepala putik tersebut. Nah, yang seperti itu akibat rangsangan dari zat kimia, nah, maka disebut dengan geraknya kemotropisme. Oke, sekarang gerak esionom yang kedua, gerak nasti. Apa itu nasti? Gerak pada tumbuhan yang berasal dari luar tumbuhan tetapi tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Kalau tropisme tadi arah rangsangannya cahaya keluar, maka tumbuhannya ikut keluar. Gravitasi ke dalam, nanti ikut ke dalam. Tapi untuk nasti, arah rangsangannya tidak diikuti oleh gerak tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhannya mau gerak kemana ya terserah saja. Jadi tidak mengikuti arah rangsangan. Sama-sama rangsangannya dari luar. Oke, yang pertama, seismonasti. Contoh putri malu tadi ya. Putri malu itu kalau kamu sentuh dari kiri ya tetap menguncup, dari kanan ya menguncup seperti itu. Jadi tidak mengikuti arah sentuhanmu kemana. Nah, namanya geraknya seismonasti, sentuhan seismo. Yang kedua, niktinasti. Niktinasti. Ini akibat rangsangan dari siang dan malam. Nah, berarti cahaya ya. Bukan cahaya siang, pencahaya itu bukan hanya, maksud saya siang malam itu tidak hanya cahaya, bisa jadi kelembapan, air dan sebagainya. Contoh apa? Kalau kamu pernah tahu daun petai Cina, kalau orang Surabaya bisa nyebutnya juga lamtoro. Lamtoro itu saat malam, kalau kamu perhatikan daunnya, kelihatannya layu. Kalau siang kembali seger lagi, kembali mekar lagi. Nah, itu kan contoh gerak. Geraknya akibat apa? Rangsangan dari siang dan malam, dan ya pokoknya menguncup seperti itu terus, dari manapun arahnya dia tidak terpengaruh. Ya, jadi bukan layu kalau malam hari, tapi itu menguncup. Nah, gerakan niktinasti. Selanjutnya, nah ini fotonasti, sama, foto artinya cahaya. Contoh, ini adalah pada bunga pukul 4. Saat pagi dia nguncup ini, ya, pagi itu dia nguncup, sore mekar. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ada rangsangan cahaya. Dia akan mekar pada cahaya pukul 4. Sekitar pukul 4 itu ya. Saat mau senja, itu baru dia memekar. Lek pagi sampai siang dia tidak mau. Nah, itu cahayanya yang diinginkan supaya bunga pukul 4 ini mau mekar. Gerakannya namanya fotonasti. Rangsangannya dari manapun pokoknya ya mekar nguncup gitu terus, tidak mengikuti arahnya. Oke, selanjutnya termonasti. Nah, termo berarti artinya suhu, pengaruh dari suhu. Ini contohnya adalah pada bunga-bunga di negara 4 musim. Contohnya yang umum adalah bunga tulip. Bunga tulip saat musim semi, karena pengaruh suhunya, suhu saat musim semi itu menyebabkan bunga tulip itu mekar. Ya, bunga tulipnya mekar pada musim semi seperti itu. Nah, itu berpengaruh apa? Pengaruh suhu. Nah, gimana? Dia tidak mengaruh, tidak ngikuti arah gerakannya, suhunya berapa, suhunya dimanapun tetap mekar dan uncup. Mekar terus sampai dia akhirnya layu saat musim panas dan seterusnya. Itu contoh gerak termonasti. Selanjutnya, nah ini sama, selanjutnya adalah masih gerak esionom. Yang ketiga, gerak taksis. Nah, bedanya tropisme kalau dan nasti itu gerakannya kan sebagian anggota tumbuhan, bunganya saja, daunnya saja, akarnya saja. Kalau taksis ini seluruh anggota tumbuhan. Berarti tumbuhannya seperti ini biasanya tumbuhan yang kecil-kecil yang hidup di air seperti itu ya, yang geraknya taksis. Jadi itu pindah seperti apa alga dan sebagainya, itu kan pindah bersamaan, jadi pindah tempat. Karena dia di air dia kan bisa mengikuti aliran airnya. Nah, arahnya bagaimana? Bisa menjauhi atau mendekati rangsang. Kalau butuh cahaya maka mendekati cahaya, misalkan takut dengan suhu dingin, nah itu menjauhi suhu yang dingin. Itu gerak taksis. Contohnya apa? Nah ini, contoh gerak
Pertama fototaksis ya, berarti rangsangannya cahaya. Gerak. Oke, berarti untuk gerak fototaksis ini rangsangannya berupa cahaya. Contohnya apa di sini? Ini adalah contohnya adalah gerakan pada tanaman Euglena viridis. Euglena viridis itu tanaman di air kecil-kecil banget seperti alga itu ya. Nah, dia punya kloroplas. Berarti dia berfotosintesis. Untuk berfotosintesis dia memerlukan cahaya. Jadi saat dia ingin berfotosintesis dia beramai-ramai pindah siapa? Karena tubuhnya kecil hidup di air dia pindah semua kan bisa. Nah karena pindahnya ini secara keseluruhan tubuhnya maka disebut dengan gerak taksis. Rangsangannya apa? Rangsangannya cahaya. Dia mendekati. Nah, jadi prosesnya mendekati rangsangan. Gerakannya seluruh tubuh, maka disebut dengan gerak taksis. Gitu ya. Bedanya tadi ada tropisme, ada nasti. Tropisme itu sebagian anggota tubuhan mengikuti arah rangsangan. Kalau nasti sebagian sebagian anggota tubuhan tetapi tidak mengikuti arah rangsang. Kalau taksis ini seluruh tubuh tumbuhan bisa mendekati rangsangan, bisa menjauhi rangsangan. Itu bedanya ya. Terus selanjutnya kemotaksis. Nah, kemo itu berarti zat kimia. Gerak pindahnya itu dipengaruhi oleh zat kimia. Bisa berupa gula atau protein. Contohnya ini adalah gerak pindah spermatozoid pada tumbuhan lumut atau tumbuhan paku menuju sel betina di archegonium untuk bereproduksi secara seksual. Ya, sperma pada tumbuhan karena ini adalah perkembangbiakannya seksual, maka dia harus menuju ke sel betina di archegonium di sini ya. Kemudian supaya dia bisa melangsungkan perkawinan. Nah, apa yang menuntun jalannya spermatozoid ini sebagai penunjuk arahnya apa? Yaitu berupa rangsangan zat kimia. Bisa berupa gula atau protein. Nah, kalau yang seperti itu, karena ini seluruh sel spermanya yang berpindah, maka geraknya taksis. Rangsangannya zat kimia, nama latinnya kemo, maka disebut dengan kemotaksis. Oke ya, seperti itu untuk gerak kemotaksis. Nah, oke, berarti kita sudah selesai materinya. Untuk itu silakan kalian ini kerjakan ini ya, karena ini masih di musim pandemi, tidak usah banyak-banyak keluar rumah. Kalau di sekitar rumahmu aja nggak ada tanaman yang bisa diamati secara banyak, kalian bisa studi literasi, bisa cari di internet ya, tanaman-tanaman yang sering kamu jumpai di sekitarmu, cari di internet, dan jenis gerakannya berupa apa, silakan dikerjakan di buku tulisnya, kemudian dikumpulkan, japri ke WA saya. Oke anak-anak ya, cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.